Selamat pagi semua saudara-saudari di Manado Bible Chapel. Saya sangat senang karena bisa bertemu dengan Muka. Perjalanan keluarga kami sudah selesai dan kami minggu lalu baru kembali ke Korea. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena bisa menyembah Tuhan bersama-sama dengan Manado Bible Chapel dan juga Tuhan sudah menyiapkan firman Tuhan bagi kami semua. Kami siap mendengar firman Tuhan dan gunakanlah waktu ini untuk menggerakkan hati-hati teman-teman saat mereka mengenal Tuhan lebih dalam. Pasti mereka akan menganggap bagaimana mereka bisa berhidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Judul hari ini Tuhan adalah penguasa sejarah dunia. Dan ini yang sesi pertama dalam 5 series. Kita akan terus akan belajar 5 sesi. Dan juga ini terkait dengan bagaimana kita sebagai tentara Tuhan menyiapkan pelayanan dan kegiatan MDEK. Yang pertama, kita akan menggali lebih dalam Tuhan adalah penguasa sejarah dunia. Kedua, Allah bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkan. Ini minggu depan, iblis menyerang manusia untuk menghalangi pekerjaan Allah. Empat, di tengah segala penderitaan, Allah tetap menggenapi pekerjaannya. Yang terakhir, mereka yang mengalami Allah akan menyembah Dia. Jadi 5 sesi kita setiap minggu kita akan menggali lebih dalam untuk mempersiapkan hati kita untuk perang. Ya. Yang pertama, kita harus mengingatkan kembali siapa itu Allah yang kita menyembah, kita percaya. Wahyu pasal 1 ayat 8 berbunyi begini. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ini yang sangat penting bagi kita karena kita sehari-hari sangat sibuk dengan banyak pekerjaan yang kita harus selesaikan. Jadi kita selalu melihat tanah ya di dunia ini, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kembali, ayo anak-anakku, jangan melihat ke bawah, ke atas, dan percayalah dia. Siapa dia? Ya. Ini yang tahap pertama, kita harus melakukan. Dan ini alfa apa artinya? Adalah huruf pertama dalam abjad Yunani. Ya. Dan omega adalah huruf terakhir dalam abjad Yunani. Jadi yang pertama, yang terakhir, apa artinya? Ini secara makna leksikal. Ungkapan alfa dan omega berarti awal dan akhir. Memang ini sangat menarik karena mengapa Rasul Yohanes saat dia menulis apa yang itu akan terjadi ke depan, dia mengingatkan kembali di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kita akan melihat lebih dalam. Ini yang Wahyu bilang, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi waktu kita melihat waktu, apa artinya yang sudah ada? Itu masa lalu, yang ada sekarang, masa kini, dan yang akan datang masa depan. Jadi siapa yang menguasai semua waktunya? Manusia hanya tinggal di dunia sekitar 100 tahun lah. Hanya sebentar.
Tetapi Tuhan menguasai semua waktu dan siapa yang kita percaya. Bukan kita percaya dirinya sendiri, tetapi kita percaya yang menguasai semua waktunya. Berarti Tuhan adalah penguasa sejarah dunia. Semua yang terjadi di dalam bumi ini bukan ke- kebetulan, tidak. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Wahyu pasal 22 yang pasal terakhir, Rasul Paulus menulis satu lagi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian dan yang awal dan yang akhir. Saya mau menolong kalian sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mengingatkan kembali siapakah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia menguasai semua waktunya. Dia Maha Kuasa. Apa ini? Ah, ini kertas merah memang orang Indonesia sangat suka. Ya, saya juga suka. Kalau ini ada, memang di mana-mana pun saya akan dilayani. Dan bisa makan makanan enak, bisa menginap di hotel, bisa membeli barang-barang yang bagus. Jadi sekarang ini orang-orang di dunia percaya dan hidup seakan-akan uanglah yang menguasai dunia. Kita harus jangan lupa, dunia ini sekarang yang paling utama itu uang, ya. Dan mereka percaya bahwa uanglah ini yang menguasai dunia. Tetapi mari kita membalik ke kita firman Tuhan. Apakah yang ini benar? Sebenarnya tidak. Ya. Uang tidak menguasai dunia. Tetapi iblis menggunakan manusia dengan uang ini. Jadi mereka tidak mengikuti, tidak menyembah Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Seluruh sejarah dunia telah didirikan dan juga dihapuskan oleh tangan Tuhan. Mengapa? Kita seharusnya mengetahui satu kebenaran ini begitu penting bagi kehidupan nyata seorang Kristen. Kalau kita tahu Tuhan adalah penguasa sejarah dunia, apa yang itu kebenaran mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melihat tujuan yang bangsa Israel dan kita bisa belajar dari sejarah bangsa Israel bagaimana kita akan hidup di dunia ini. Yesaya pasal 43 ayat 10 ini berbunyi begini. Mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Ada tujuan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Apakah kalian bisa merasa hatinya Tuhan? Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan sebagai saksi Tuhan. Memang ini luar biasa. Bukan karena mereka bangsa kuat, bukan mereka bangsa terindah pada waktu itu, tidak. Mereka yang paling lemah, ya, paling keras kepala. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel ada tujuannya. Mereka seharusnya tahu dan percaya kepada Tuhan dan bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan Tuhan di dunia, karakter Tuhan, ya. Melalui bangsa Israel, seluruh dunia bisa melihat siapakah Tuhan.
Tetapi bagaimana bangsa Israel? Apa yang mereka melakukan? Tetapi mereka jatuh dalam dosa. Jadi Yeremia pasal 2 ayat 10 dan 11 menjelaskan apa yang mereka lakukan. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Yang pertama, mereka menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan dengan mata-mata mereka. Jadi mereka lebih suka mengikuti bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa yang lain saat mereka menyembah ya Allah mereka, mereka bisa melihat karena ada patung, ada bentuk-bentuk. Memang ini iblis yang suka. Karena manusia, mereka tidak mau percaya kalau mereka tidak melihat. Tetapi Tuhan tidak bisa dilihatkan oleh mata-mata manusia. Ya, jadi kita harus melihat bahwa bangsa Israel seharusnya mempengaruhi dunia sebagai umat Allah, tetapi mereka mengikuti bangsa lain dan mereka melakukan lebih. Ya, jadi bagaimana Tuhan sebagai yang Maha Kudus? Ya, dia harus mendidikan mereka dan menghakimi mereka dengan apa yang mereka lakukan. Yeremia pasal 2 ayat 13. Lebih jelas. Ya. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Ini yang mereka kejahatan yang pertama. Mereka meninggalkan aku, tetapi mereka percaya dirinya sendiri dan percaya Allah-Allah yang lain. Dan untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakini kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Semua sia-sia apa yang mereka lakukan. Orang bodoh. Melihat yang gambarnya, ini pada waktu itu bangsa Israel, karena itu tanahnya memang kering. Jadi waktu hujan datang mereka harus kumpul air. Ini yang mereka itu kadang-kadang buat kolam. Tetapi walaupun mereka gali dan membuat kolam, ini yang sudah bocor. Ya. Jadi kita harus melihat dan belajar dari ayat ini. Yang pertama, kita seharusnya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus tidak berusaha melakukan dengan pikiran sendiri. Kita harus memegang firman Tuhan. Jadi, Yeremia pasal 25 ayat 11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel berapa tahun? 70 tahun lamanya. Mengapa saya membawa cerita yang ini? Karena kita akan melihat semua sejarah bangsa-bangsa ini dikendali oleh Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberitahukan 70 tahun bangsa Israel akan menjadi hamba di Raja Babel. Yeremia pasal 25 ayat 11. Dan ini sungguh-sungguh terjadi. Tetapi 70 tahun kemudian Tuhan sudah memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang Tuhan akan yang melakukan. Yeremia pasal 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
Tuhan menghakimi bangsa Israel, tetapi Tuhan sudah kasih tahu kapan mereka akan balik ke Yerusalem. Semua sejarah dunia ini, siapa yang menguasainya? Tuhan. Kita akan melihat bahwa sebelum Masehi, tahun 605, pembuangan pertama ke Babel, dan kedua itu 597. Dan akhirnya kehancuran Yerusalem 586. Jadi kita sudah tahu Daniel dan teman-teman mereka pergi ke Babel saat yang pembuangan yang pertama. Jadi ada waktunya datang. Esra pasal 1 ayat 1 berbunyi begini. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi, sebelum Masehi tahun 537, ya, ini pertama zaman Kores, dia mengusirkan, ya, dia membalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Jadi, kalau kita hitung sekitar 68 tahun. Jadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji dan dia menggenapi. Dan Tuhan adalah penguasa sejarah dunia. Kita harus menggali lebih dalam. Yang pertama, Babel dan yang tim pertama balik ke Yerusalem. Yang kedua, Esra. Dan terakhir, Nehemia. Tapi ini mengambil sekitar 100 tahun. Ya, kalian bisa membayangkan 100 tahun yang lalu dari sekarang apa yang itu terjadi. Ya, ada perang dunia pertama, perang dunia ketiga, kedua, banyak. Ya, kita akan menggali lebih dalam. Ya, karena kami dalam series ini kita akan belajar semua ini dengan sejarah ya pembangunan Yerusalem. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan melihat Esra pasal 1 ayat 1. Saya mau bertanya, 4 pertanyaan. Kalian mungkin bisa bertanya, siapakah yang memulai pekerjaan untuk membawa Israel keluar dari Babel? Babel menjadi Persia. Siapa? Apakah bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan mereka merdeka dari Persia? Tidak. Siapakah yang itu memulai pekerjaan? Tuhan, bukan bangsa Israel. Dan bukan karena bangsa Israel membuat sesuatu yang baik, tetapi sesuai dengan janjinya Tuhan. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka kembali dari Babel? Apakah orang Israel mereka membuat sesuatu yang baik kepada Raja Kores? Maka oh dia terharu, ya saya harus ya mengizinkan mereka balik ke Yerusalem. Sungguh-sungguh tidak. Semuanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, siapa yang hatinya digerakkan oleh Allah? Kita harus melihat bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores, ya, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia.
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Korea secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Tuhan menguasai semua sejarah. Dan yang terakhir, apa yang diberikan Raja Kores ketika Allah membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kalau kalian membaca pasal 1 ayat 2 sampai ayat 7, kalian akan melihat bahwa Tuhan menitip semua barang-barang digunakan di umat apa itu? The temple in Yerusalem dititip di gudangnya di Persia dan Kores. Dia membalikan semua barang-barang itu kepada bangsa Israel, bukan hanya itu dan lebih, ya. Tuhan menyiapkan semua keperluan mereka untuk membangun Yerusalem lagi. Tuhan mau mulai, Tuhan melakukan, dan Tuhan menyiapkan semua keperluan mereka. Inilah yang Tuhan yang kita percaya. Dan Tuhan ini berjanji kepada kita, Dia akan menyertai senantiasa sampai akhir dunia ini. Dia memberikan semua firman Tuhan kepada kita. Tetapi masalahnya itu bukan pihak Tuhan, pihak kita. Kita sering lupa. Kita sering tergoda menggunakan atau melakukan sesuai dengan pikiran pengalaman kita. Jadi kita sangat berkhawatir. Oh, bagaimana yang ini? Bagaimana yang ini? Dan kalau kita berkhawatir, langsung kita menghakimi, ya, mempersalahkan teman-teman yang lain. Oh, kamu tidak melakukan ini, jadi ini bagaimana ini? Eh, mari kita berhenti. Mari kita semua hanya melihat Tuhan. Jadi lihat, saat kita mengenal Allah lebih dalam, kita bisa lebih percaya Tuhan. Akhirnya kita bisa berseru segala sesuatu kepada Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 2. Waktu kalian menonton, saya mendorong, mungkin berhenti sedikit dan membaca ayat ini. Yang kedua, menunggu sampai Allah bertindak. Ya, pasti kita bisa melakukan sesuatu, tetapi ada waktu Tuhan bilang kepada kita, sabar Jo, menunggu. Ya, jadi Mazmur pasal 37 ayat 18 ini mungkin cukup jelas. Mengapa kita perlu menunggu waktunya Tuhan dan mengasihi dan menjaga kesatuan sesuai dengan perkataan Yesus. Apa yang kita perlu harus melakukan? Kita harus menjaga kesatuan, ya, saling mengasihi. Karena iblis selalu mengancam kita, maka kita terpisah dari kesatuan sebagai gereja. Keempat, bersungguh-sungguh berdoa dan berdiri di dalam firman. Tanpa firman Tuhan, tanpa doa, kita tidak bisa tahan dalam peperangan rohani. Mari kita membalik, ya, dan prinsip Alkitabiah. Dunia selalu mengajar kita, ayo kalian harus bekerja keras. Betul, saya sudah tahu kalian bekerja keras. Tetapi tanpa Tuhan, itu akan menjadi semua sia-sia. Kalian semua jago, ya, dalam pekerjaan. Tetapi kita sekarang melayani Tuhan bukan berbisnis. Jadi kita harus mengizinkan, serahkanlah yang posisi yang pertama di depan kepada Tuhan dan kita bisa mengikuti berjalan bersama-sama dengan Dia. Inilah yang ayat saat saya menyiapkan kegiatan MDEK. Memang kegiatan ini cukup besar. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kegiatan ini
untuk melaksanakan atau bertindak di Manado, dia akan menyelesaikan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saya percaya ayat ini. Semua anggota Manado Bible Chapel sekarang banyak berusaha untuk menyiapkan kegiatan MDEK untuk menginjili dan bersosiali kepada orang-orang miskin, orang-orang yang perlu bantuan. Tetapi kita tidak bisa membuat kemenangan. Hanya Tuhan pasti akan menggunakan ini untuk kemuliaan Dia. Terima kasih, inilah yang firman Tuhan. Dan nanti kita akan mendengar sharing.